Salam konstruksi Bapak Ibu. Bertemu kembali kita di webinar APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, pada hari ini Selasa 15 Agustus 2023. Adapun webinar kita kali ini mengangkat tema organisasi proyek konstruksi. Ya, terima kasih untuk semua kehadiran Bapak Ibu, anggota PENAS dan admin kita. Terima kasih semua untuk supportnya. Oke, bisa langsung masuk ke materi. Ya, adapun tema kali ini adalah organisasi proyek konstruksi. Next slide, please. Next slide. Oke. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu kita harus pahami bahwasanya webinar adalah untuk pemberdayaan anggota sehingga semua wajib hadir ya, bila mana para owner atau direktur yang tergabung di APENAS tidak dapat menghadiri atau berhalangan dapat mengirim staf-stafnya ya. Karena pemberdayaan anggota ini sangat penting bagi kita. Secara keseluruhan, secara umum perkembangan sektor konstruksi melaju dengan pesat. Jumlah kegiatan dalam proyek konstruksi semakin banyak, di mana laju perkembangannya mengikuti perkembangan dana yang semakin meningkat dengan kendala waktu yang semakin singkat. Hal ini mengakibatkan banyak perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan kegiatan proyek, misalnya dalam perubahan teknologi pelaksanaannya, dalam pengadaan sumber daya proyek, misal pendanaan yang biasanya cukup diadakan oleh pihak-pihak utama, yakni owner, konsultan perencanaan, dan kontraktor, seringkali tidak dapat sepenuhnya dipenuhi. Misalnya pengadaan dana yang biasanya diadakan oleh owner akibat kebutuhan dana yang besar, dilibatkan pihak-pihak seperti investor dan beberapa institusi keuangan untuk membantu owner dalam menyediakan dana. Demikian juga tuntutan akan mutu pekerjaan proyek harus tetap dipertahankan. Akibatnya pihak-pihak terlibat akan lebih mengkhususkan pada keahlian tertentu sehingga timbul pihak-pihak yang sudah spesialis. Contoh-contohnya ini akhir-akhir ini berkembang kontraktor spesialis untuk pekerjaan tertentu. Jangan lupa nanya ya. Konsultan berkembang tidak hanya sebagai perencana, tetapi timbul konsultan pengawas, Oh, supervisi, PS, quantity nanya. surveyor, dan manajemen konstruksi. Coba admin tolong di mute itu dulu, teman-teman yang masih bersuara. Sampai sampai. Ya, di mute dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu nanti itu ada link dikirim sama admin, tolong diisi ya linknya, link kehadiran absensi. Oke, next slide. Organisasi dalam bentuk ini akan terlihat pada sebuah struktur organisasi ya. Secara fisik, struktur organisasi dapat dinyatakan dalam bentuk gambaran grafik atau bagan yang memperlihatkan hubungan unit-unit organisasi dan garis wewenang yang ada. Bagan-bagan ini juga bisa kita lihat ya, bisa kita lihat. Bisa kita lihat dalam hal ini ya, memperlihatkan hubungan unit-unit organisasi dan garis wewenang ada. Bagan ini merupakan suatu hasil keputusan tentang struktur organisasi yang bersangkutan yang sesuai dengan hubungan fungsi-fungsi dan hubungan-hubungan kontraktual dan lain-lain yang menyatakan keseluruhan kegiatan untuk mencapai suatu sasaran. Bagan biasanya disusun secara piramida, di bagian atas menyempit sedangkan bagian bawah melebar. Bagian tersebut memperlihatkan tingkatan yang ada dalam organisasi dan pendelegasian wewenang digambarkan dengan garis lurus
dan koordinasi pekerjaan digambarkan dengan garis putus-putus. Next slide. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan bagan organisasi adalah bagan organisasi dapat memperlihatkan karakteristik utama dari organisasi yang bersangkutan. Bagan organisasi dapat memperlihatkan gambaran pekerjaan dan hubungan-hubungan yang ada dalam organisasi. Bagan organisasi dapat digunakan untuk merumuskan rencana kerja yang ideal sebagai pedoman untuk dapat mengetahui siapa bawahan dan siapa atasan. Dalam bagan ini, Bapak Ibu, kita sering melihat dari mulai top manajemen, kemudian sekretaris, daripada corporate secretary ya. Kemudian nanti akan ada menjadi eh, apa namanya head department ya, kepala departemen atau kepala divisi. Kemudian dalam kepala divisi atau kepala departemen tersebut ya dikomandoi dan ada turunan ke bawahnya ya, seperti tim teamworknya baik itu supervisornya maupun leadnya ya. Jadi ini sering uh, tumpang tindih. Jadi semuanya tidak boleh mengarah kepada top management, kepada direktur. Jadi direkturnya nanti lebih berfokus kepada pengembangan bisnisnya dan kebijakan-kebijakan uh, perusahaan ya. Itu pimpinan atau top management. Namun secara teknis pelaksanaan di lapangan yang menjadi penanggung jawab adalah kepala departemen masing-masing. Nah, baik itu kepala departemen keuangan, HRD, ASE, QA, QC ya, quality control, kemudian project manager, tim pro ya. Jadi itu masing-masing akan bersinergi dengan timnya dan akan report ke top management. Dan top management akan melakukan meeting ya, baik itu daily meeting, weekly meeting ataupun monthly meeting untuk mengetahui sampai sejauh mana perjalanan atau progres daripada proyek tersebut. Pada saat progresnya memiliki kendala atau menemukan kendala, maka dalam meeting tersebut akan ditentukan bagaimana cara mencari solusi daripada masalah-masalah tersebut. Next slide. Pembentukan organisasi proyek perlu dibentuk misalnya oleh pemilik owner, konsultan, atau kontraktor. Pada umumnya owner menentukan dalam menyusun serangkaian kebijaksanaan dan memilih bentuk organisasi proyek yang tepat untuk mengelola proyek. Hal yang perlu diidentifikasi dalam pembentukan organisasi proyek. Tahapan proyek ini diberlakukan pada organisasi atau proyek. Penetapan pihak-pihak yang terlibat secara fungsional dalam organisasi proyek, yaitu bagaimana hubungan antar pihak-pihak yang terlibat dan kapan, bila mana keterlibatan pihak-pihak tersebut. Di samping penetapan organisasi proyek, manajemen puncak juga akan mempengaruhi bentuk organisasi manajemen proyek yang digunakan. Dalam hal ini, ya kalau kita lihat bahwasanya setiap orang atau setiap individu personal yang terlibat dalam satu proyek memiliki job deskripsi masing-masing, sehingga harus dilaksanakan dengan utuh. Setiap pekerjaan dicintai, setiap pekerjaan di apa namanya dibuat untuk satu tujuan bahwasanya proyek ini harus dengan baik dilaksanakan, kemudian perusahaan akan mendapatkan status pengerjaan on time, kemudian pekerjaan tersebut juga memiliki kualitas unggul, kemudian dari mulai saving cost program atau penghematan material atau penggunaan material atau bahan peralatan yang digunakan. Dalam tiga kategori tadi dari mulai quality, ya, delivery time dan harga, maka setiap perusahaan akan eh, diuntungkan bila mana tiga hal ini diprioritaskan oleh masing-masing orang atau tim-tim tersebut. Next slide. Hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam satu bagian organisasi dapat terdiri dari dua hubungan kerja ya, yaitu hubungan fungsional dan hubungan kontrak. Apapun hubungan tersebut ya, yakni hubungan fungsional adalah hubungan sesuai fungsi masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek, seperti hubungan antara konsultan perencana dan kontraktor. Misalnya ada tahap desain di mana konsultan perencana berfungsi sebagai perencana, kontraktor belum berfungsi. Demikian pula sebaliknya.
pada saat kontraktor berfungsi sebagai pelaksana konstruksi, konsultan perencana sudah tidak berfungsi. Bila pada saat pelaksanaan konstruksi terdapat masalah yang berkaitan dengan perencanaan, penyelesaian masalah tergantung hubungan kerjasama atau kontrak antara pemilik dengan konsultan perencana dan kontraktor. Bagaimana pula dengan hubungan kontrak? Hubungan kontrak atau hubungan kerjasama yang dalam hal ini dengan eh, tanda tangan eh, MOU atau MOE adalah hubungan berdasarkan kontrak antara dua pihak atau lebih yang terlibat kerjasama. Kontrak merupakan kesepakatan atau perjanjian secara sukarela antara dua pihak yang mempunyai kekuatan hukum. Kesepakatan ini dicapai setelah satu pihak penerima yang diajukan oleh pihak lain untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang tercantum dalam penawaran. Ya, next slide please. Macam struktur organisasi proyek ya. Secara garis besar terdapat dua macam bentuk organisasi pada proyek konstruksi, yaitu berdasarkan hubungan kontrak atau perjanjian kerjasamanya, struktur organisasi berdasarkan hubungan kontrak perjanjian dan kerjasamanya yang mengatur hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Misalnya, hubungan antar owner, konsultan, dan kontraktor. Karena organisasi semacam ini mengatur hubungan antar pihak atau eksternal pihak-pihak, maka sering disebut pula sebagai organisasi eksternal. Jadi dalam hal ini ya Bapak Ibu, biasanya perjanjian-perjanjian ini bisa kalau kita dengar namanya KSO ya, kerjasama operation. KSO itu ada dua perusahaan ya, ada dua perusahaan atau dua atau lebih ya. Ada juga KSO antar dua pihak ya. Jadi contohnya satu perusahaan ini sebagai Menkon, namun Menkonnya bisa punya spesialis masing-masing. Jadi pada satu proyek yang diminta untuk menjadi spesialis, maka secara organisasi dia tidak memiliki orang-orang spesialisnya, maka dia bisa mengajak kerjasama atau KSO tadi dengan perusahaan yang spesialis. Nah, rata-rata seperti itu ya. Jadi tergantung juga presentasi daripada bentuk kerjasama. Bisa 50-50, bisa 60-40, bisa 70-30, bisa 80-20. Jadi tergantung pola kerjasama yang disepakati masing-masing pihak. Ini semua berkaitan kepada job deskripsi masing-masing perusahaan tersebut. Ya, next slide. Organisasi tradisional. Organisasi tradisional banyak biasanya digunakan proyek konstruksi dengan kondisi biasa atau umum. Ide pembentukannya didasarkan pada pendekatan pembentukan organisasi terpisah atau separation organ kadon ya. Bentuk organisasi ini terdiri dari tiga pihak, yaitu pemilik proyek yang bertindak sebagai manajemen proyek konstruksi, konsultan desain sebagai perancang konstruksi, dan di beberapa proyek juga terdapat konsultan pengawas sebagai pengawas pelaksanaan konstruksi, dan kontraktor sebagai pelaksana konstruksi. Tahap proyek dipisah antara tahap desain dan tahap pelaksanaan konstruksi, dan tahap tersebut berlangsung secara berurutan atau sekuensial. Hubungan kerjasama yang ada terdiri dari dan hubungan antara pemilik dengan konsultan dan pemilik dengan kontraktor. Bila konsultan bertindak sebagai pengawas, tanggung jawabnya hanya sebatas mengawasi agar sesuai dengan yang telah didesain tanpa memiliki wewenang merubah desain. Ya, ini harus ada persetujuan pemilik proyek. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu?
Ya, kita lanjut lagi ya. Next slide. Pada organisasi tradisional dikenal adanya kontraktor utama. Pekerjaan konstruksi yang tidak dikerjakan kontraktor utama disubkonkan kepada subkontraktor atau kontraktor spesialis dengan alasan bahwa subkontraktor dapat melakukan pekerjaan spesialis tersebut dengan lebih cepat, biaya yang lebih murah, dan mutu yang lebih baik jika dibandingkan dengan kontraktor utama. Hal ini disebabkan karena jenis kegiatan tersebut tidak biasa dilakukan oleh kontraktor utama atau kontraktor utama tidak berpengalaman. Kontraktor utama tidak memiliki sumber daya, baik tenaga kerja maupun peralatan. Ya, next. Ini organisasi tradisional ya, skema hubungan pemilik konsultan kontraktor ya. Bentuk organisasi pemilik konsultan kontraktor utama, subkontraktor kerja dengan kemampuan sendiri. Next slide. Organisasi swakelola atau owner builder. Bentuk organisasi swakelola mirip dengan organisasi tradisional, hanya saja unit organisasi pemberi tugas atau pemilik konsultan dan kontraktor merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi pemilik proyek. Meskipun proyek telah selesai, hal tersebut sekaligus menjelaskan bahwa ide pembentukan organisasi semacam ini didasarkan pada organisasi terpadu, integration of organization, dalam bentuk organisasi swakelola. Tenaga kerja dan pengadaan bahan serta peralatan dapat dikontrakkan kepada pemasok supplier. Untuk proyek-proyek pemerintah bentuk organisasi swasta hanya dilakukan untuk proyek kecil atau proyek darurat, misalnya proyek penanggulangan bencana alam. Tidak seperti organisasi tradisional, pelaksanaan tahapan kegiatan proyek pada organisasi semacam ini dapat dilakukan secara overlapping karena pemilik proyek berfungsi sekaligus sebagai konsultan dan kontraktor. Next slide. Ciri-ciri organisasi semacam ini, pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek, bertindak juga sebagai konsultan perencana dan kontraktor atau owner responsibility for design dan construction. Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri secara fakultatif atau dilaksanakan kontrak or subkontraktor opsional on post untuk kontraktor dan subkontraktor. Jenis kontrak yang diterapkan biasanya harga tetap, harga cat satuan, atau kontrak konstruksi yang dinegosiasikan. AKS, Use price, unit price, or negotiation construction contracts. Next slide. Ini contohnya ya, organisasi swakelola, skema hubungan pemilik, konsultan, dan kontraktor. Jadi dia saling berkaitannya. Bentuk organisasi sendiri, pemilik, divisi perencana, divisi pelaksana, kontraktor, subkontraktor, kerja dengan kemampuan sendiri. Next slide. Organisasi manajemen konstruksi atau profesional construction management, perkembangan proyek konstruksi dengan dana yang semakin besar makin dalam menjadi semakin banyak. Ya, dalam hal ini proyek kegiatan proyek itu membutuhkan kontraktor spesialis. Oleh sebab itu, owner tidak cukup mampu untuk mengelola proyek sendiri, sehingga membutuhkan pihak lain yang membantu dalam mengelola proyek tersebut dengan pihak manajemen konstruksi. Organisasi manajemen konstruksi berkaitan dengan tim manajemen proyek terdiri dan manajer proyek profesional construction management dan pihak-pihak lain, kontraktor, konsultan, desain, dan sebagainya yang mempunyai tugas mengelola proyek secara terpadu dari perencanaan proyek, project planning, desain, dan pelaksanaan konstruksi. Hubungan kontrak antara pihak yang terlibat dalam tim manajemen proyek bertujuan meminimalkan ya, hubungan timbal balik dalam tim manajemen proyek. Pelaksanaan tahapan pada organisasi semacam ini memungkinkan dilaksanakan secara overlapping karena pelaksanaan proyek seperti desain dan pelaksanaan konstruksinya sudah terpadu di bawah koordinasi manajemen konstruksi dengan keterlibatan beberapa kontraktor spesialis. Pihak manajemen konstruksi mengkoordinasikan agar desain pekerjaan yang satu dapat langsung dikerjakan oleh kontraktor spesialis, yang satu tanpa menunggu keseluruhan desain selesai. Pelaksanaan semacam ini melakukan satu kali pengadaan konsultan dan beberapa kali pengadaan kontraktor spesialis. Cara pengadaan konsultan dan kontraktor semacam ini disebut dengan pendekatan paket pekerjaan. Sampai di sini ada bertanya Bapak Ibu? Ya, kita lanjut ya. Next.
Manajemen konstruksi merupakan suatu perusahaan atau organisasi khusus yang melaksanakan praktek manajemen konstruksi, yaitu bekerja bersama-sama pemilik proyek dan konsultan desain mulai awal proyek dan membuat rekomendasi penyempurnaan desain agar benar-benar memenuhi kebutuhan mutu pemilikan teknologi dan metode konstruksi, membuat jadwal konstruksi dan studi ekonomi pelaksanaan dan seterusnya, mengusulkan alternatif desain dan metode pelaksanaan konstruksi yang tepat dan membuat analisa dampak alternatif tersebut terhadap biaya dan jadwal konstruksi. Memantau perkembangan proyek sedemikian rupa sehingga tidak melampaui target yang telah ditetapkan memenuhi proyek. Koordinasi pengadaan peralatan dan bahan dan seluruh kegiatan kontraktor. Organisasi hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran angsuran, perubahan tuntutan, dan pemeriksaan agar sesuai dengan persyaratan desain. Melaksanakan dukungan pelayanan yang berkaitan dengan proyek dan dibutuhkan pemilik proyek, misalnya organisasi permohonan izin-izin seperti PBG, perizinan bangunan gedung. Ciri-ciri organisasi semacam ini, manajer konstruksi bertindak sebagai wakil dari pemilik, construction manager usually acting as agent for owner, tim meliputi kelompok yang terdiri dari pemilik dan manajer konstruksi, perencana, dan kontraktor. MK ya. Next slide. Next slide please. Ya, inilah organisasi manajemen konstruksi. Dari mulai pemilik, manajemen konstruksi, konsultan dan kontraktor ya. Hubungan secara uh, kontraktual ya, kontrak. Bentuk organisasi pemilik, konsultan manajemen konstruksi, konsultan dan kontraktor ya. Sama hubungan kontraktual ya, karena kontrak. Ya. Next slide. Organisasi turnkey. Pada proyek-proyek tertentu, pemilik proyek memiliki keterbatasan kemampuan teknis dan biaya untuk merealisasikan suatu proyek dan untuk mengatasi masalah tersebut, pemilik proyek menyerahkan tanggung jawab desain dan pelaksanaan konstruksi, termasuk pembiayaan dan pada suatu organisasi investor kontraktor. Pengaturan seperti hal tersebut dinamakan proyek atau organisasi turnkey. Ide dasar pembentukan organisasi turnkey didasarkan pada organisasi terpadu, integration of organization, yang menyerahkan semua kegiatan desain dan pelaksanaan konstruksi pada suatu pihak. Di Indonesia telah lama dilakukan proyek secara turnkey seperti proyek-proyek industri dan jalan tol. Pada organisasi semacam ini, perencanaan menjadi tanggung jawab kontraktor sesuai kontrak antara kontraktor dengan pemilik. Dalam hal ini kontraktor menjadi konsultan perencana, tidak seperti proyek konstruksi tradisional. Pelaksanaan tahapan proyek pada organisasi semacam ini memungkinkan dilaksanakan secara overlapping karena tanggung jawab desain dan pelaksanaan konstruksi sudah pada satu pihak. Ketika tahap pengadaan konsultan dan kontraktor, pengadaan cukup dilakukan satu kali, yaitu sebelum tahap perencanaan dan dimulai. Pendekatan desain dan pelaksanaan konstruksi sekaligus atau biasa dikenal dengan pendekatan merancang atau melaksanakan. Ya, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jangan lupa ya isi absensi ya di kolom chatting ya. Ya. Oke, kita lanjut. Next slide. Ciri-ciri organisasi semacam ini. Satu perusahaan yang bertanggung jawab baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi, single team responsible for both design and construction. Ada keterlibatan subkontraktor spesialis, specialty subcontractors. Jenis kontrak yang diterapkan pada bentuk organisasi seperti ini adalah harga tetap, harga maksimum bergaransi atau kontrak konstruksi didesain dengan biaya tambah upah tetap, fixed price, garanti maximum price, cost plus tapi design construction contract. Ya, ini apa namanya Bapak Ibu ya. Jadi ini banyak ini kalau dari luar negeri proyek-proyeknya biasanya dia pakai perusahaan-perusahaan lokal yang paham dengan aturan-aturan negara kita ya. Next slide. Inilah organisasi turnkey ya, skema hubungan pemilik, investor, konsultan, kontraktor, konsultan, kontraktor. Ya, bentuk organisasinya pemilik, konsultan kontraktor, kemudian konsultan, kontraktor utama, dan turunannya adalah subkontraktor atau kerja dengan kemampuan sendiri. Next slide.
Berdasarkan strukturnya, organisasi berdasarkan strukturnya mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek konstruksi di dalam internal suatu perusahaan sering disebut pula sebagai organisasi internal. Bentuk organisasi internal sangat bervariasi didasarkan pada lingkup pekerjaan, skala pekerjaan, spesialisasi pekerjaan, juga kemudian organisasi secara pengendalian, pendelegasian wewenang, dan lain-lain. Next slide. Next slide, please. Dengan adanya item kegiatan proyek semakin bertambah dan beraneka ragam menyebabkan pimpinan proyek mengalami kesulitan dalam mengelola proyek. Untuk itu, kemudian timbul ide untuk mendelegasikan kewenangan kepada level bawahannya yang bersifat mandiri, independent organization, sehingga pimpinan proyek lebih mudah dalam melakukan pengaturan. Dalam organisasi ini terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan dari pimpinan tertinggi sampai pada jabatan terendah. Setiap kepala unit bertanggung jawab melaporkan kepada unit yang lebih tinggi dan tingkat di atasnya. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh seluruh bagian berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi. Struktur ini biasanya diterapkan pada organisasi kecil dan aktivitasnya sederhana. Organisasi ini lebih sering disebut juga organisasi komando atau militer, bentuk lurus tapi line lainnya ini merupakan tipe yang paling tua dan paling sederhana. Berbagai tipe yang lain merupakan pengembangan lebih lanjut dari tipe lain. Organisasi ini hanya dapat berjalan dengan baik apabila mempunyai manajerial yang baik. Karena semua kemajuan dan kemunduran tergantung di tangan pimpinan. Slide. Next slide. Next slide, please. Next slide, please. Ya, ciri-ciri organisasi lain. Hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang, jumlah karyawan sedikit, sehingga dinamakan organisasi sederhana. Pimpinan dan karyawan saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja. Pucuk pimpinan biasanya pemilik perusahaan. Pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Tingkat spesialisasi tidak begitu penting. Tujuan organisasi sederhana. Kelebihan organisasi lain, kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada dalam satu tangan, disiplin, dan militerasi pekerja umumnya tinggi. Organisasi relatif mudah dilaksanakan, proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan lancar, cepat dan tidak bertele-tele. Ya. Garis pimpinan tegas, tidak mungkin terjadi kesimpangan karena pemimpin atau berhubungan langsung dengan karyawan. Rasa solidaritas karyawan umumnya tinggi. Pengendalian secara ketat pada setiap karyawan dapat dilaksanakan. Next slide. Ya, ini kelemahan organisasi lain. Jadi tujuan pribadi pimpinan seringkali tidak dapat dibedakan kepentingan organisasi. Ada cenderungan pimpinan itu bertindak otoriter dan diktator. Organisasi secara keseluruhan bergantung pada satu orang. Adanya rangkap jawab dalam pekerjaan sehingga tidak efisien dan hasilnya tarik air. Kemungkinan pekerjaan dilaksanakan kurang sempurna bakat pada bawahan sulit untuk berkembang karena sukar untuk mengambil inisiatif sendiri. Timbullah birokrasi yang lambatnya jalan pekerjaan dan tanggung jawab karena adanya tangga-tangga organisasi yang harus dilewati. Tidak adanya kerjasama antar bagian-bagian sederajat dalam bentuk organisasi tersebut. Ini bisa kita lihat organisasi garis ya, satuan tugas, owner, project manager, kemudian desain manager, support specialist, kemudian construction manager. Next slide. Organisasi fungsional ya itu organisasi memiliki susunan dari satu satuan yang menangani tugas-tugas spesifik sesuai dengan kebutuhan organisasi dilengkapi subordinal. Ciri organisasi fungsional pemberi tugas, pembagian tugas dapat dibedakan secara jelas dan tegas dalam melaksanakan kegiatan tidak banyak memerlukan koordinasi. Koordinasi dilakukan oleh pimpinan tingkat atas. Pembagian unit-unit organisasi berdasarkan spesialis kegiatan,
Para pembantu pimpinan atau pimpinan unit mempunyai wewenang memberikan perintah langsung pada unit bawahan masing-masing. Pada struktur fungsional setiap bagian bertanggung jawab atas satu macam fungsi tertentu dan pada dasarnya fungsi itu kewenangan negaranya menjangkau bagian-bagian yang ada di bawah pemerintahnya. Menunjukkan bagian yang dimiliki seorang bagian yang mengaku pada bagian lain pada sebuah organisasi ya. Next, organisasi matriks. Akibat perkembangan proyek yang membutuhkan dana besar menyebabkan kegiatan proyek tersebut semakin banyak pula ini menyebabkan kebutuhan jumlah personel bertambah sehingga kemudian terjadi pemakaian bersama personel di beberapa tempat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kemudian timbul organisasi matriks yang memungkinkan personel untuk bekerja dengan dua arah tanggung jawab secara vertikal dan horizontal sehingga menyebabkan pemakaian personel itu lebih efisien. Matriks adalah suatu desain struktural yang menugaskan pada spesialis dari departemen-departemen ini fungsional tertentu untuk bekerja pada satu tim. Tim ini dipimpin oleh seorang pimpinan proyek organisasi tersebut disebut juga project organization, organisasi proyek. Karena mempunyai karena mempunyai jangka waktu tertentu, maka diperlukan satu metode manajemen dan pengorganisasian yang tidak mengganggu struktur organisasi dan mempertahankan tingkat efisiensi. Dalam organisasi metrik personel fungsional ditetapkan atau ditugaskan satu proyek bekerja pada fungsionalnya. Sebagai contoh, cara manajer diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memenuhi tujuan proyek seperti kualitas, masalah pembayaran, masalah penyelesaian, dan lain-lain. Maka, manajer mempunyai kewenangan untuk menugaskan dan menilai karyawan fungsional yang bekerja pada proyek. Adalah setelah proyek selesai, karyawan fungsional akan kembali ke bagian-bagiannya masing-masing. Ya. Next. Ini ada ciri-ciri organisasi matriks ya. Para pegawai dalam organisasi struktur itu matriks mempunyai dua orang atasan, yaitu departemen fungsional dan manajemen proyek. Digunakan dalam skala besar yang besar. Adanya saling keterkaitan antara pemerintah dan departemen ya. Organisasi metrik merupakan hubungan organisasi fungsional dan organisasi satuan tugas. Di mana kelemahan organisasi metrik adalah tidak jelas pertanggungjawaban bawahan atas pekerjaannya karena tidak dapat diadakan hal-hal yang bersifat manajerial dan fungsional. Kita lihat gambarnya. Ya, di sini ada organisasi matrix, owner, design division, di atasnya itu corporate accountability, design manager, kemudian project manager, accountability, project, corporate accountability, construction eh, apa namanya, design ya, division ya, akan construction manager. Ya. Next slide. 4. Organisasi garis dan staf. Seperti penjelasan pada organisasi metrik dengan peningkatan dana proyek mengakibatkan kegiatan proyek semakin banyak pula. Hal ini akan menambah beban pekerjaan bagi para personelnya. Untuk meningkatkan mutu pekerjaan personel tidak dapat bekerja sendiri seperti pada organisasi fungsi, tetapi membuktikan sumber atau bantuan bahkan dari seorang staf sehingga timbullah organisasi garis dan staf. Pada organisasi-organisasi garis dan staf warga terdapat dua kelompok yang berpengaruh dalam menjalankan organisasi. Orang yang melaksanakan tugas pokok organisasi dalam rangka penjamin tugas yang digambarkan dengan garis, orang yang melakukan tugasnya berdasarkan kalian yang dimilikinya. Orang ini hanya berfungsi untuk memberikan saran-saran kepada unit operasional orang-orang tersebut dan stafnya. Ya, next slide. Ya, ciri organisasi garis dan staf terdapat spesialis yang beraneka ragam yang diperlukan secara maksimal. Nah, ini ya project manager support service dan IT. Next slide.
Konsep-konsep manajemen konstruksi dan perkembangannya. Proyek konstruksi memerlukan pendanaan yang makin besar, dan demikian pula dalam pengelolaan proyek akan semakin kompleks. Kendala terhadap penyediaan dana saat ini dapat diatasi oleh pemilik dengan beberapa konsep pendekatan dengan dana. Next. Oke, next. Konsep Bull on Operate Transfer BOT atau BOO, konsep semacam ini seringkali disebut sebagai konsep proyek konsesi. Pada konsep semacam ini terdapat investor sebagai pemilik sementara yang melakukan pembangunan atau bull kepemilikan on pengoperasian operate dan klien serah terima transfer proyek kepada pemilik tetap. Awal mula timbulnya konsep semacam ini karena pemilik tetap mengalami kesulitan mendanai proyek sehingga memberikan kewenangan kepada investor pemilik sementara untuk melakukan pembangunan dan kemudian mengoperasikan proyek sampai masa konsesi berakhir. Dengan demikian, pemilik sementara investor bertanggung jawab mulai dari desain, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan pengoperasiannya, sehingga dapat memperoleh keuntungan untuk mengembalikan biaya investasi. Berakhirnya masa konsesi ditandai dengan serima pekerjaan proyek kepada pemilik tetap. Pada konsep BOT, studi kelayakan proyek bisa dilakukan oleh pemilik sementara investor, sedangkan pada turnkey bisa dilakukan owner. Konsep engineering procurement construction EPC pada konsep semacam ini, pemilik proyek tidak menyerahkan tanggung jawab kegiatan desain engineering kepada konsultan dan tidak menyerahkan kegiatan pengadaan material peralatan procurement dan kegiatan pesanan konstruksi pada kontraktor. Pada proyek semacam ini, pemilik proyek menyerahkan tanggung jawabnya kepada satu pihak yang disebut kontraktor EPC. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, oke, next slide, Mbak, Mbak coba next slide aja. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak Ibu, tolong dikasih di obrolan ya. Ini pada diam-diam semua teman-teman nih. Pada dulu ya. Oke, Mbak Admin, karena nanti teman-teman mau bertanya, itu silakan menghubungi admin saja 0811 777 8757 ya. Sekretariat APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor Konstruksi. Atau bisa juga langsung menghubungi nomor handphone saya di 08217 333 2233 ya. Ya, admin saya kembalikan sama admin. Terima kasih admin. Pak, boleh ini dulu kita foto dulu terakhir. Oke, silakan silakan. Foto dulu terakhir. Boleh boleh dijadiin depannya ininya apa namanya? Depannya yang kok judul kita, PPT kita. Oke. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih admin ya. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu. Salam konstruksi. Salam, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Udah bubar kan, Bu? Ah, ya, bubar, bubar. Sabar.